Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita kali ini ketemu lagi, dan kita hari ini spesial main ke salah satu poktan yang hits di Surabaya, menang lomba terus di Surabaya, Kosagra Lestari, sama ketuanya Mbak Firda. Kalau hari ini kita nggak mau bahas tentang budaya, nggak mau bahas tentang ya mungkin nanti sedikit lah program-program kerja dari Poktan Kosagra, kisah-kisahnya, tapi lebih ke membahas tentang isu terkini bahwa harga bahan pokok yang semakin semakin mahal lah, teman-teman. Sehingga apa yang harus kita lakukan ke depannya agar paling nggak kita jadi keluarga yang mandiri atau liman yang mandiri. Kalau boleh dikenalin dulu Mbak, namanya siapa, terus mungkin background lah sedikit tentang Kosagra ini gimana. Nama aku Frida Nazari Rahmatika dari Kosagra Lestari. Ini luasnya lahannya 900 meter persegi, lahan patung, anggotanya 50 orang. Terus awal mulanya ini itu cuma tanah fasum yang tidak terawat, banyak gagal, banyak hewan-hewan juga. Kemudian Pak RW-nya almarhum Bapak Agus itu menginisiatif untuk membentuk suatu kelompok tani untuk mengelola lahan ini menjadi suatu lahan pertanian. Tapi apakah dulu ada trigger, dalam arti apa sekedar karena almarhum Pak RW-nya suka nanam, atau karena memang ada keinginan bahwa harga bahan pokok mahal nih, gimana kalau kita coba nanam? Itu dari lingkungan dari rumah masing-masing atau langsung ke sini, Pak? Dulunya itu kan ada pelatihan dari UPN, pelatihan hidroponik, kan? Pelatihan hidroponik. Kemudian itu kan setelah pelatihan itu kan Pak RW-nya pelatihannya terus ngapain? Cuma pelatihan aja terus selesai. Kalau kita nanti pelatihan, saya yakin ya juga orang-orang akan mengerjakan di rumah itu males. Gimana sih? Ya tadi itu berkelanjutan. Udah dimulai dari RW ini. Kan kebetulan tuh ada greenhouse kosong. Oh, sudah ada greenhouse. Yang depan itu ada kecil, tapi nggak dirawat ya. Nggak ada tanaman hidroponik kenapa. Terus juga ada bantuan hidroponik modul kecil yang isi 15 itu ada 2. Nah, itu nggak kepake. Dari sana jalan coba itu dimanfaatkan dulu. Yang penting itu mengenalkan pertanian warga sekitar dulu, gimana caranya lingkungan ini jadi hijau. Nah, kedepannya itu bisa jadi ketahanan pangan. Nah, itu dulu awal mulanya. Oh, berarti awal mulanya ya karena menghijaukan lingkungan. menghijaukan lingkungan, tapi tujuan kedepannya bisa jadi ketahanan pangan di warga RW 4, jadi nggak usah beli sayur keluar. Dan ternyata sampai sekarang itu juga sangat bermanfaat, bukan cuma menghijaukan lingkungan, juga menaikkan nilai ekonomi juga ke anggota. Kita juga selama ini anggotanya itu kalau mau ambil makan, sekarang nggak usah bingung lah masalah harga lombok. Lombok. Nggak usah bingung masalah lombok. Lombok kita bisa petik sendiri di kebun tanpa dengan harga lombok yang sekarang fantastis. Termasuk juga terong, tomat. Udah di sini tinggal kumpul bareng kadang, terus tinggal ngambil tomat, terong, lombok sudah ada semua, dimakan bareng, penyetan bareng, ada lele dimakan bareng. Oh iya, ada kolam juga ya sini. Ada kolam ikan. Lelenya juga kemarin kan sempat panen juga. Ini paling bulan depan panen lagi. Terus kalau kadang-kadang orang-orang di sini habis ngebon, lapar, tinggal ambil sayur, ada sawi, dan ada selada, tinggal pilih. Nah, bikin oseng kangkung, tinggal petik kangkung. Termasuk sekarang juga kadang aku tuh males ke pasar. Kadang tuh pagi-pagi kesini ambil kangkung, metik udah dimasak di rumah. Berarti memang yang awalnya hanya sekedar penghijauan, terus ketika saat ini harga bahan pokok itu nggak karu-karuan, malah jadi malah muncul manfaat tambahan, yaitu ketahanan pangan, Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak, seberapa, ada gambaran nggak sih selisihnya berapa ketika kita
saat ini kan bulan November nih, November 2023. Harga cabai berapa sih sekarang Pak kalau kita beli di pasar itu? Sama, ya sama kalau misalnya Kemarin terakhir itu 80 ya. 80. Katanya sampai 120 ya, karena udah lama nggak beli cabai. Ya sama, saya soalnya tinggal setor ke istri yang belanja gitu. Dan di rumah juga saya nanam cabai, jadi saya juga di rumah mengusahakan seperti itu. Selain di kebun kami juga produksi sayur, di rumah juga berusaha lah untuk ya walaupun yang saya tanam itu cabai, daun kare, daun salam, yang jelas kebutuhan sehari-hari lah. Kalau di sini sistem apa ya namanya belinya seperti apa sih Mbak? Kebanyakan tuh petik kejujuran, jadi kita petik, kita timbang sendiri, nanti kita bayar pakai kiri. Oh nggak bayar kiri, kita bayar cash, nanti ditaruh di situ uangnya. Harganya flat atau maksudnya? Harganya udah flat, cuma kadang-kadang kayak Lombok itu kita naikkan di sebelah. Kalau memang di sana naik ya, contoh kan di luar kemarin 80, kita sekarang 50. Oh, lumayan ya, hampir Ya. setengahnya. Ya, soalnya kan kalau tanaman konvensional itu kan nggak butuh treatment banyak seperti Iya, hidroponik. iya, iya. Katakanlah kangkung, wis tinggal sebar kangkung, dia tumbuhnya udah Iya. luar biasa. Jadi nggak terlalu butuh biaya banyak. Paling memang itu tukang kebun aja kan. Dan tukang kebun kan sudah mengakomodir. Dan di sini kan apa ya, yang merawat kebun ini Banyak. bergiliran, piket dari 50 anggota tadi, sehingga nggak ada yang namanya biaya tenaga kerja ya Pak. Dan kalaupun mungkin muncul biaya tenaga kerja ketika teman-teman yang lagi merawat di sini ingin metik sayur, ya silakan, itu ibarat Kalau upahnya. tenaga kerja itu tetap kita ada Oh, satu ada? orang. Oh, Satu oke. orang. Jadi satu orang aja dengan kebun luas ini loh Iya. ya. Satu orang aja. Jadi memang di sini kan rumputnya luar biasa. Oh iya, karena batasnya ini ya tadi urukan beragam seperti Ya, itu. rumputnya kan luar biasa, kangkung-kangkung liar, belum yang bayam liar itu kan juga banyak. Terus nanti setelah tanamannya mati itu kan di sini kan lansia semua. Lansia kan kalau untuk yang tenaga berat kan nggak bisa. Iya. Jadi otomatis ada satu memang tukang kebunnya, yaitu tadi yang membantu lah. Tapi tetap kalau yang seperti pupuk, nyiram, segala macam itu tetap anggota. Ya, kapan hari kan saya waktu itu kesini juga Pak. Waktu itu ada acara CSR dari BRI. Ya. Pak Firda dapat CSR dari BRI, dan kebetulan waktu itu dihadiri juga oleh Pak Eri Cahyadi yang bilang bahwa ini bisa jadi contoh untuk potan-potan lainnya, untuk daerah-daerah lainnya, membuat apa ya, kelompok tani seperti ini, sehingga diharapkan Surabaya bisa melewati inflasi pada saat itu. Ya. Dan alhamdulillah melewati inflasi, kita aman, kita tidak seberapa terasa inflasi. Sampai saya juga masih ingat waktu itu Pak Eri bilang bahwa tuh ini bisa nih masuk ke apa, kalau istilah saya horeca ya, hotel, restoran, kafe. Ya. Nah, itu kalau boleh tahu progresnya sampai sekarang ini gimana Pak? Ini kalau untuk kebutuhan mereka, sementara saya hobi. Oke. Jadi memang cenderung ke kebutuhan kita. Oke. Satu, mereka kalau mengasihkan tadi bayarnya cash. Oke. Ya. Yang kedua juga harganya itu bagus. Terus yang ketiga nggak terlalu banyak prosedur. Dan itu pun kita sudah sampai kehabisan ya. Ya. Jadi untuk saat ini sementara di hobi yang mereka memang ada plan ke sana. Cuma saya kemarin juga ada beberapa pertimbangan masalah mereka itu bukannya tidak mendukung menjual ke mereka. Cuma kalau aku dulu itu sempat jual ke sana itu ternyata luar biasa. Yang pertama itu mereka tuh benar-benar minta sayurnya itu yang bagus. Beratnya juga harus memenuhi. Nah, yang itu sebenarnya bisa dilakukan. Masalahnya pembayarannya itu, terutama yang hotel itu terminnya sampai 4 bulan. Ya. Sekarang kalau termin 4 bulan kita udah panen lagi berapa kali itu. Jadi kan eman, katakanlah modal tadi itu bisa dipakai untuk panen lagi. Gara-gara menunggu mereka membayar kita nggak bisa. Jadi memang Pak Eri itu tujuannya bagus, maunya ke sana, maunya internasional. Tapi pada kenyataannya untuk stakeholder yang besar-besar tadi, yang Horeca tadi, mereka itu tidak mendukung kita.
minimal mereka itu memberikan spesifikasi, oke, spesifikasi mereka kan, minimal mereka harus bayar cash atau minimal setempo itu temponya maksimal 1 bulan. Kalau tempo sampai 3-4 bulan, kadang ada sampai 5 bulan. Ada juga yang tidak mengakui dengan hotel sebesar itu juga, ya kita ya kecewa lah. Ya, berarti itu juga jadi tantangan untuk petani. Bahkan ini luasnya 900 meter pun itu jadi challenge bahwa pembayaran termin, Mbak ya. Iya. Jadi dan itu harusnya masuk dalam biaya. Ketika kita ada sih kita klien nih bayarnya mundur 4 bulan, harusnya harganya beda dong. Nah, itu masalahnya gini. Mereka itu selalu mengatakan kita ini hotel, kita ini ordernya selalu banyak, selalu pada kenyataannya ordernya itu paling cuma berapa sih ya, 1 itu ya. Saya nggak menutup kemungkinan untuk tidak menjelek-jelekkan bukan. Ordernya itu cuma sedikit. Habis itu mereka ngasih harga pasar keputaran. Ya, mereka nggak mau ini karena harganya kemahalan. Akhirnya mereka nggak order. Tapi setelah diorder dengan harga yang sesuai keputaran, mereka bayarnya yang janji 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, itu kan termasuk ya, oknum ya. Itu tantangan juga buat jadi lika-liku untuk berbisnis hidroponik. Tapi balik lagi, saya yang paling menarik sih bukan di masalah termin, bukan di masalah market yang lain, tapi lahan seluas 900 meter ini dengan aneka sayur, aneka buah, aneka tanaman lah, itu habis dikonsumsi oleh warga sini. Ya, kalau nggak habis, kita itu biasanya memang untuk kegiatan sosial. Ya, memang kan di sini awalnya dibentuk juga untuk kegiatan sosial. Di sini kan juga ada warga miskin, ada juga anak stunting. Udah kita bagi bagian ke sana. Insya Allah kalau kita sodako tadi, setuju. Nah, itu nanti pasti lebih banyak lagi hasilnya. Dan kerennya ini teman-teman, di Kosagra ini bukan hanya jual raw material, bukan jual sayur, buah dan sebagainya. Mereka juga olah. Ya, saya pernah tahu olahan bunga telang nih, bunga telang jadi minuman. Jadi benar-benar kreatif dan ya semoga bisa menginspirasi teman-teman. Kalau mau main boleh nanti ini di kelurahan, berarti di Medoanayu, kelurahan Kecamatan Rungkut. Kecamatan Rungkut, dekat dengan UPN Veteran Jatim. Itu paling gampang sih kalau teman-teman dari luar kota. Jadi bagaimana Mbak Firda ini memanage timnya sehingga bisa memberdayakan lansia yang ya daripada di rumah mereka ada aktivitas. Terus yang paling penting adalah gimana sih di lingkungan Kosagra ini bisa memiliki ketahanan pangan yang baik. Jadi harga di luar naik turun dan sebagainya, mereka nggak usah khawatir. Di sini harganya flat. Kalaupun ada kenaikan juga nggak ekstrim. Tadi kan disebutkan bahwa ketika bulan November 2023 harga cabai di luar itu bisa 80 sampai 100, sini cuma 50.000 gitu. Jadi hampir setengah harganya. Jadi mungkin bisa jadi contoh buat teman-teman yang lain di daerahnya untuk bikin kelompok tani atau minimal berbudidaya sendiri di rumah masing-masing untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Jadi yang pertama kalau untuk satu itu diniatkan, niatkan kita memang di sini untuk bermanfaat. Nanti kita tetap akan cari keuntungan di sana. Nah, gimana sih tadi sayur segitu banyak itu biar laku, bukan cuma itu aja. Kita juga di sini kalau bisa seperti jual produk olahan tadi, ya kan? Kalau nggak laku bisa dijadi produk olahan, kayak sawi kita bisa jus sawi. Terus kalau masih nggak itu lagi gimana? Buat menarik orang datang ke sini, ini kan termasuk daerahnya terpencil kan ya. Kita buat namanya ekowisata, kunjungan anak SD, anak TK, ya kan? Mereka datang, akhirnya kan tertarik untuk petik sayur, untuk beli sayur. Jadi kita jangan terlalu terfokus harus dibeli horeca ya. Intinya pasar itu luas, ya. Pasar itu luas, bukan hanya horeca aja. Pasar itu luas. Dan kalau kita sudah udah bagus secara ekowisatanya tadi, nah otomatis di situ bisa kita konsisten. Gitu teman-teman. Ya mungkin nggak banyak yang bisa kita omongin, yang jelas poin terpenting hari ini untuk tema terkait ketahanan pangan bahwa silakan teman-teman mulai nanam di rumah, syukur-syukur pengurus lingkungannya juga mendukung seperti almarhum Pak RW di sini akhirnya mengawali membentuk Poktan
dan alhamdulillah sudah bisa sebesar dan sebagus ini dan menghasilkan. Sekian teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.